Shalom 180 Teens, welcome to 180 Hangout. Happy New Year guys. Saya percaya kita memasuki tahun 2021 dengan semangat dan dengan penuh sukacita. Saya berdoa kita semua dilindungi Tuhan sepanjang 2021, sama seperti Tuhan telah menyertai dan melindungi kita di tahun 2020. Nah, masuk ke tahun baru, saya percaya Tuhan akan membawa kita ke next level, menjadi personel yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan juga kita harus bersyukur karena hanya oleh kasih setia Tuhan kita bisa memasuki tahun yang baru dengan penuh dengan sukacita. Nah, langsung aja kita mau seru-seruan hari ini mendengar sharing yang tentunya bakal seru banget dari Kak William dan Kak Liani. Tapi sebelum itu kita akan berdoa sebelum sharing. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun 2020 yang kami lewati dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami akan memasuki tahun 2021 dengan ucapan syukur. Kami percaya tangan-Mu ya Tuhan kuat untuk mengangkat kami ya Tuhan, generasi Yeremia Tuhan, agar kami generasi Yeremia Tuhan bangkitkan lebih lagi cinta Tuhan dan penuh integritas di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, udah gak sabar kan? Yuk kita check it out guys. Hai, siapa yang excited buat masuki 2021 boleh angkat tangannya. Kita percaya di 2021 ini akan dipenuhi sukacita, amin. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu ini.
Shalom sahabat 180. Oke, hari ini Gimana kita kalian ini? kita mau sharing tentang integritas. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Jadi saya dengan Liani, saya kakak di 180 dan ini suamiku Kak William. yang main drum. Lo yang tahu. Oke, jadi sebelum kita mulai, kalian kita doa dulu. Oke. Doa ya teman-teman. Bapak syukur, kami bersyukur buat anugerah Bapak, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu atas kami dan kehidupan kami ya Tuhan. Thank you buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus untuk bisa punya session hangout bersama melalui online Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang saya dan Liani sampaikan semua gampang dia mengerti dan kata-kata yang simple Tuhan, sehingga menjadi suatu perenungan buat kita semua dan membuat kita semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semua sesi yang ada dalam tangan-Mu, Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta dalam acara ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Dengan sesi ini paling cuman 10-an menit ya. Oh ya. Stay with us ya sampai kita lama. kelar ya, nggak akan lama. Oke, kita akan bahas tentang integritas. Integrity. Tahun ini temanya integritas ya. Ya, tahun ini Oh iya, Happy New Year. Happy New Year. Kita belum ngomong Happy New Year. Apa kabar semuanya? Baik-baik lah ya pastinya ya. Oke, integritas. Apa itu integritas kalian? Untuk Susah integritas itu buat kalian itu sesuatu yang moral uprightness. You have to be transparent. Transparent. If having integrity itu harus transparan, being who you are. Yang buat Kak William apa? Kejujuran. Being honest. Itu adalah. Jadi susah ya? Ya, kita lihat nanti. Kita mau bahas soalnya. Kita mau peel one by one. One by one. Oke, kalian nih gimana? Apa artinya being transparent? Being transparent buat kalian itu mau di rumah, walaupun atau di gereja atau di sekolah itu kita harus being transparent. Kita harus being who we are. Jangan di rumahnya kita galak-galak, marah-marah ke mbak, ke orang tua kita juga gitu. Tapi di sekolah, di Zoom kita baik banget sama teman-teman kita semua gitu. Misalnya, walaupun ada sifat yang tidak baik yang kalian mungkin nggak mau kasih lihat teman, tapi kalau misalnya kita being transparent, mungkin kita bisa dikoreksi sama teman-teman kita, bener nggak? Oh bener banget, ada di Lukas 19 tuh kalian. Jadi waktu itu zaman Tuhan Yesus ada seorang namanya Zakheus ini dia pengen ketemu Tuhan Yesus. Oh iya betul, yang manjat pohon. Jadi dia manjat pohon. Setelah manjat pohon, dia pengen banget ketemu Tuhan Yesus dan pengen mengundang dia dalam rumah dia. Dan Tuhan Yesus bilang, ayo turun, saya mau masuk dalam rumahmu, saya mau ke rumahmu, gitu ya. Dan orang ngomong, Zakheus kan orang berdosa, Zakheus kan tukang ambil uang orang gitu ya. Yeah. Tapi Zakheus bisa dua pilihan nih Zakheus. Pilihan pertama dia ke apaan sih lu semua, kan Tuhan Yesus sudah milik gua. Atau pilihan kedua, Tuhan dia memilih untuk transparan. Dia bilang, Tuhan, aku mau bagikan setengah hartaku buat orang miskin, dan aku balikin orang yang saya peras 4 kali lipat. Artinya apa? Dia ngomong ke Tuhan, ya aku orang yang berdosa gitu ya, kemeras orang, tapi dia aku mau malu. Dia nggak malu di depan orang ngomongnya. Dan hadiahnya apa? Tuhan bilang ada keselamatan dalam rumah itu. Wow. Nah, jadi amazing. Itu hadiahnya. Iya, kalau kita being transparent, kalau misalnya kita mulai dari sekarang nih remaja, itu akan lebih gampang. Nah, nanti kalau saat kalian bertahap ke kuliah atau kerja, wah, being transparent nggak akan susah lagi. Karena kita udah bawaan habit dari kecil, dan maksudnya dari sekarang pun kita udah latih being transparent, being who we are, dan itu nggak akan sesuatu yang susah untuk diikutin, ya nggak Kak? Betul sekali. Kenapa sih kalau di luar sana tuh ada orang beda di rumah sama di sekolah? Nah,
pas kita diskusi bareng, oh ternyata orang-orang suka jaim. Ya, suka jaim, takut ketahuan, jaga image. Takut ketahuan sifat-sifat jeleknya. Tapi kalau misalnya kita bisa baik dengan orang lain di luar, kenapa kita nggak bisa baik dengan keluarga kita sendiri atau dengan orang-orang yang di rumah? Pasti bisa. Kalau kita ada capability untuk polite, untuk baik perkataan-perkataannya, nah itu pasti kita juga bisa. Sebenarnya kita bisa, bener nggak? Kita bisa lebih baik lagi di rumah. Betul sekali. Oke, untuk Kak William, apa tuh? Poinnya yang jujur. Jujur, betul. Thank you udah ingetin. Nah, kalau buat Kak William, jujur itu adalah suatu yang ajaib. Dari hal yang simple sampai hal yang berat gitu. Simple itu apa? As simple as misalnya setelah pelajaran matematika, mungkin guru kalian jelasin tentang algebra gimana rumus-rumusnya. Bilang, bisa nggak, mengerti nggak anak-anak gitu ya? Jawaban standarnya apa? Bisa. Ya mengerti gitu. Padahal mungkin kita nggak ngerti, mungkin Kak William nggak ngerti apa sih maksudnya nih. Tapi yaudahlah biar gampang dah, biar gampang. Iya mengerti gitu ya. Nah sebenarnya itu udah nggak aneh, udah bohong sebenarnya. Cuman kan memang bohong itu hal yang kecil banget, bukan dosanya kecil tapi hal yang kecil gitu ya. Nah tapi itu bisa kalau dilakukan terus-menerus menjadi akumulasi, menjadi habit, menjadi kebiasaan. Akhirnya apapun bisa berbohong. Sampai hal yang besar. Bohong yang besar seperti apa? Misalnya bohong uang kas dipakai buat beli barang-barang lain, barang-barang buat pribadi, ngomongnya hilang, segala macam gitu ya. Itu hal yang besar, yang obvious gitu ya. Jadi bohong itu bisa dari hal yang simple sampai hal yang berat gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang tuh berbohong gitu ya? Nah tadi hal simple tadi, kenapa orang bilang ya oke, mengerti gitu ya? Karena mungkin ada secerca pikiran yang mikir, gue nggak mau kelihatan goblok, nggak mau kelihatan bodoh, nggak mau kelihatan tell me telat mikir, nggak mau kelihatan lama nih orang mikirnya gitu ya. Padahal kalau nanya bisa. Padahal mungkin belum nggak ngerti, guru jelasin dong ini gitu ya. Dan mungkin guru akan appreciate dan akan jelasin gitu ya. Tapi juga mungkin ada orang bakal judge gitu ya. Tapi tadi balik ke poinnya kalian nih, if you being transparent, kamu akan bisa improve jadi better person gitu ya. Jadi so that's why orang pertama bohong karena dia pengen nutupin dia punya kekurangan gitu ya. Sama juga dengan tadi yang bohong soal uang gitu. Kenapa dia mau bohong soal uang? Karena dia pengen punya uang tambahan yang lebih dari kemampuan dia. Untuk apa? Untuk beli barang, untuk beli game, beli apapun itu. Tujuannya apa? Supaya kelihatan mampu. Nah, baik lagi tadi jaga image. Jadi sebenarnya akarnya sama ya, jaga image ya. Mungkin karena sosial media. Sosmed. Iya. Mungkin kalau kalian setuju, tulis komen di bawah ini. Udah kayak YouTuber aja. So back to the topic. Jadi honesty adalah penyebabnya adalah karena dia pengen jaga pride dia juga, jaga image dia juga gitu ya. Nah. Tapi being honest, apa sih kelebihannya, apa sih benefitnya being honest gitu ya. Seperti Kak William sekarang dalam kerjaan, Kak William berusaha untuk being honest. Kalau nggak bisa, misalnya Kak William lupa ngerjain tugas, kerjaan juga ada tugas loh, nggak cuma sekolah. Kak William ngomong, oh ya sorry, gue lupa gitu. Aku malah ngomong, aku lupa ngerjainnya kemarin, I missed it. Let me do it today. Biar aku kerjain sekarang. Orang akan appreciate dengan kita ngomong seperti itu. Bukannya alasan, oh iya kemarin gara-gara ini udah banjir, ada geledek, petir, alintar mah YouTuber ya. Iya alasannya banyak, itu mah bohong. Karena kalian mencari alasan gitu ya. Nah dengan Kak William jujur ngomong, oh iya sorry aku miss, simple. Transparan dan jujur. Nah langsung orang oke dikerjakan hari ini ya. Ya mungkin dia agak bete-bete, cuman ya udahlah gitu. Tapi orang tahu. Next time William itu ngomong ya apa adanya. Kalau dia lupa dia bilang lupa. Kalau dia udah ngerjain. Kalau dia emang ada masalah dia ngomong. Dan orang ngebantu kalau ada masalah. Dan apa impactnya? Promosi.
orang percayakan lebih. Nah, kalau seperti kalian, Kak William jelasin lebih dikit lagi ya. Misalnya kalian dikasih uang jadi Rp5.000, gitu ya. Orang tua bilang, William, kamu nabung ya, 2.000 buat nabung, 3.000 buat jajan. Oke ma, oke pa, gitu ya. Nah tapi misalnya kalian nggak jujur, kalian pakai semua gitu ya, dan orang tua nggak akan bisa nambahin lagi uang jajannya. 5.000 aja nggak sih percaya, gimana mau kasih 10.000, 50.000, 1 juta, 2 juta gitu ya. Kalau kalian jujur, orang tua akan dengan senang hati dengan memberikan lebih. Contoh-contoh gampangnya. Nah, jadi itu tentang kejujuran. Kak William berusaha jelasin dari A sampai Z. Oke, wow. Ini banyak banget ya yang kita bisa peel tentang integritas. Yes. Sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah apakah gampang menjaga integritas? Itu pertanyaannya. Jawabannya apa? Susah. Susah. Karena emang gak gampang. Nah, susahnya bukan karena kitanya, kadang situasi ya. Situasi, misalnya kalian terpaksa harus harus berbohong gitu ya. Iya, kadang kita dipaksa sama bos atau sama atasan, suruh kamu harus kayak gini ya gitu. Nah, itu yang bikin nggak gampang, bukannya kita yang nggak mau jujur. Itu sesuatu yang Nah, itu gimana Kak William? Nah, even Tuhan pun mencatat dalam Alkitab di Mazmur pasal 7 ayat 10. Nah, ini adalah doa Daud gitu ya. Dia ngomong bahwa biarlah berakhir kejahatan orang fasik. Berarti dari dulu udah ada kejahatan tuh, udah ada orang-orang yang gak integritas. Tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin, ya Allah yang adil. Artinya apa? Hati orang-orang yang benar tuh perlu diteguhkan. Saking susahnya gitu ya, saking keadaannya banyak dinamis gitu ya. Jadi kita harus teguhkan hatinya gitu ya. Dan apakah kita gampang melakukannya? Nah, makanya di ayat 11 janji Tuhan apa? Perisai bagiku adalah Allah. Allah adalah perisai kita, bukan kemampuan kita, bukan kebisaan kita, bukannya jago kita. Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Nah, ini kuncinya. Tulus hati. Jadi selama teman-teman atau sahabat 180 mempunyai hati yang tulus untuk pengen jujur, pengen berintegritas, pengen transparan, tujuan supaya lebih baik lagi, Tuhan akan meneguhkan dan Tuhan akan menjaga dengan perisainya gitu. Nah, itulah menjadi dasar kita sebagai anak-anak Tuhan yang kece. Kita bisa berintegritas karena kekuatan dari Tuhan. Dan janji Tuhan apa? Apa bonusnya buat orang berintegritas? Di Mazmur pasal 5 ayat 13 yang Indonesia, untuk yang bahasa Inggris 12 ayatnya ya. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Wih, keren banget. Jadi hadiahnya orang benar akan diberkati Tuhan dan akan dipagari dengan anugerah Tuhan seperti perisai. Haleluya. Amin. Thank you buat kesempatan sahabat 180, buat kita berdua untuk sharing for having us untuk sharing integritas. Kak Liani, Kak William, semua masih belajar. Ya, kita gitu semua masih belajar. Kita sebagai manusia terus belajar untuk berintegritas, dan saya percaya sahabat YT juga terus belajar berintegritas. Begitu. Ayo kalian nih berdoa. Oke. Yuk, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, terima kasih buat sesi hari ini ya Bapak. Bersama sahabat 180, kami percaya Tuhan, Engkau yang berikan kami hikmat ya Tuhan untuk bisa mencernakan apa itu integritas ya Tuhan. Engkau yang Roh Kudus, Engkau yang pimpin kami di setiap jalan kami ya Tuhan, biar kami bisa tetap jujur dan tetap bisa transparan ya Tuhan di dalam situasi apapun. Kayak percaya Tuhan, cuma dengan hanya kekuatan Tuhan Yesus kami bisa melakukan ini semua, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you. God bless you.